Saya Evi Zura dengan akhiran NIM 030. Saya Renta Mediana dengan akhiran NIM 032. Saya Krimaulida Hadiah dengan akhiran NIM 038. Saya Krisna Dwi Kurniawan dengan akhiran NIM 043. Saya Nabila Zulfa Ramawati dengan akhiran NIM 051. Saya Nurhanifah Alfia dengan akhiran NIM 069. Saya Muhammad Amri dengan akhiran NIM 075. Saya Safira Fazanur Laila dengan akhiran NIM 088. Saya Dea Mareta dengan akhiran NIM 129. Saya Arina Nafrutul Khair dengan akhiran NIM 113. Saya Lina Sabrina dengan akhiran NIM 135. Saya Haluli dengan akhiran NIM 139. Yang pertama ada cara pembuatan alat peraga Jamet Jago Mathematics. Jadi langkah pertama yang harus kita siapkan terlebih dahulu adalah alat dan bahan. Yang pertama ada spidol warna-warni, double tip, penggaris, kertas HVS, gunting, pin, cutter, styrofoam, lem, dan karton. Kemudian dengan menggunakan penggaris dan pensil, buatlah bentuk persegi panjang dengan ukuran 3x4 di kertas HVS berwarna dan tempelkan pada karton tersebut menggunakan double tip. Lalu buat bentuk persegi panjang dengan ukuran 3x4 yang sama di kertas HVS yang berwarna hijau. Kemudian kita bentuk persegi panjang dengan ukuran yang sama yaitu 3x4 pada HVS berwarna hijau dan ungu. Kemudian untuk HVS berwarna ungu kita tulis dengan huruf A, B, C, D, E, F, G, H dan kemudian kita tempel. Lalu untuk yang berwarna hijau kita tulis dengan angka 10 sampai 1. Kemudian di bawah kotak ungu yang bertuliskan huruf A, B, C, D, E, F, G, H kita tulis rumus suku N yaitu A plus 7B, A plus 6B, A plus 5B, dan seterusnya. Langkah selanjutnya adalah kita bentuk persegi panjang dengan ukuran yang sama yaitu 3x4 pada HVS berwarna biru dan berwarna pink. Kemudian kita bentuk styrofoam seperti anak tangga dan kemudian lapisi styrofoam tersebut dengan kertas berwarna pink dan biru yang sudah kita buat tadi. Nah, setelah styrofoam selesai dilapisi dengan kertas berwarna pink dan berwarna biru, kita tempelkan ke karton tersebut.
Kemudian kita akan memotong kertas kecil-kecil yang bertuliskan angka-angka, yaitu angka 2, angka 3, angka 4, dan seterusnya. Dan kemudian angka-angka tersebut nantinya akan dimasukkan ke dalam kotak amplop yang ada di tengah tadi. Nah, untuk judul, kelompok kami memilih untuk menulis secara manual atau menulis tangan. Dan kemudian, tulisan tersebut akan ditempelkan di styrofoam. Lalu, styrofoam tersebut akan ditempel menggunakan double tip untuk dipasang di papan tersebut. Yang pertama ada logaritma. Jadi bagaimana sih cara penggunaan alat peraga untuk materi logaritma ini? Jadi yuk kita cari tahu bersama-sama. Nah, jadi cara menggunakan alat peraga jamet ini untuk materi logaritma, yang pertama kita akan menyiapkan soal terlebih dahulu. Nah, kemudian kita akan menentukan nilai pokok atau nilai basisnya, dan kemudian kita menentukan nilai numerusnya. Nah, kemudian kita ambil angka yang sesuai dengan bilangan basis di sini, dan kita akan taruh di tangga logaritma tersebut. Nah, tangga logaritma ini akan terus berjalan sampai memenuhi nilai dari numerusnya. Jadi, langsung saja untuk contoh soal yang pertama, yaitu misalkan ada soal 2 log 8. Jadi, yang pertama kita akan ambil 2 dan 8 dari kotak angka di sini. Kemudian kita pin. Nah, setelah seperti ini, kita akan melihat bilangan pokoknya. Karena bilangan pokoknya atau bilangan basisnya itu 2, maka kita ambil bilangan 2 di sini. Kita taruh di tangga logaritma di sini. Nah, di sini 2 masih belum memenuhi nilai numerusnya, yaitu 8. Jadi kita ambil lagi bilangan 2. Nah, sama, karena masih belum memenuhi, kita ambil lagi bilangan sebanyak 2. Nah, karena di sini, di anak tangga di sini, hasil perkalian dari 2 itu adalah 8, dan 8 itu memenuhi nilai numerus di sini, maka untuk stepnya sudah cukup di sini, sehingga untuk hasilnya kita akan menghitung anak panah yang ada bilangan pokoknya. Di sini kan ada 1, 2, 3. Jadi hasil dari 2 log 8 adalah 3. Jadi seperti ini. Materi yang kedua yaitu mencari rumus suku ke n atau n. Nah, di sini kan sudah ada anak tangga. Di anak tangga yang pertama kita tancapkan pin. Setelah ditancapkan pin kepada anak tangga, pada anak tangga pertama, yaitu pin berwarna merah, kita asumsikan sebagai A atau suku pertama. Untuk anak tangga kedua dan seterusnya, kita asumsikan sebagai B atau beda. Sebagai contoh, kita akan mencari rumus suku keempat. Di sini kan ada tangga pertama yang sebagai suku pertama, kemudian ada beda sebanyak 3 tangga, maka
Untuk rumus suku keempat itu A ditambah B ditambah B ditambah B. B di sini dijumlahkan sebanyak 3 kali. Maka kita juga bisa menyebutnya sebagai 3 dikali B. Maka untuk rumus suku keempat yaitu A ditambah 3 kali B. Sebagai contoh, kita akan mencari suku ke-8 dengan A atau suku pertama sebanyak 3 dan B-nya 2. Nah, di sini kita sudah menancapkan 3 pin di tanah tangga pertama yang tadi kita asumsikan sebagai suku pertama dan 2 di setiap anak tangga yang lain sebagai beda. Di sini kan rumus dari suku ke-8 itu kan A plus 7B dari A ditambah banyaknya B sebanyak 7 kali. Sehingga untuk suku ke-8 dapat diketahui hasilnya yaitu 3 ditambah 2 dikali 7 yaitu 17. Dari media pembelajaran ini kita sajikan papan entry di mana kolom-kolom di sini merupakan tempat peletakan untuk pin sesuai dengan data yang disajikan. Berikut ini contoh soalnya. Lalu untuk menentukan modus kita bisa melihat dari angka di sini 1 sampai 10 nilai manakah yang paling banyak muncul. Yang pertama itu nilai 3 muncul sebanyak 1 kali, lalu nilai 5 itu muncul sebanyak 1 kali, nilai 4 muncul sebanyak 3 kali. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa modus dari data tersebut yakni 4. Dari contoh soal tadi kita dapat menentukan mediannya. Bagaimana menentukannya? Dari data-data yang ada kita urutkan data-data tersebut dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, dari contoh soal tadi kan dilihat bisa ini 3, 5, 4, 4, 4. Kita akan urutkan dari yang terkecil menuju yang terbesar seperti ini. Seperti ini. Kita urutkan dari yang terkecil ke terbesar, di mana di kolom pertama ini ada 3, kolom kedua ada 4, kolom ketiga ada 4, kolom keempat ada 4, dan juga kolom kelima ada 5. Sehingga dapat kita simpulkan bahwasanya median ataupun yang tengah terdapat pada kolom ketiga yaitu 4. Selanjutnya kita mencari mean, yaitu dengan cara meratakan setiap isi balok dengan memindahkan pin yang paling tinggi ke yang rendah. Seperti berikut. Nah, karena di sini setiap isi balok sudah rata, jadi didapatkan nilai meannya yaitu 4. Baik, materi selanjutnya adalah kita akan mencari rumus SN menggunakan media kita ini. Caranya adalah pertama kita susun baloknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 baris. Tapi di sini kita misalkan banyak barisnya adalah N. Dengan tinggi dari balok ke N adalah N, balok tertingginya adalah N. Setelah itu kita akan membagi balok ini menjadi setengah bagian. Dengan warna biru ini akan mewakili setengah N, lalu yang pink juga setengah N. Setelah itu kita akan memindah balok yang pink ini ke atas balok yang biru dengan memutarnya sebesar 180 derajat seperti ini. Lalu kita tahu bahwa panjang dari persegi ini adalah N, tapi kita akan menuliskannya N plus 1 karena ketambahan satu balok dari balok yang berwarna pink. Maka panjangnya adalah N plus 1. Setelah itu kita dapat mencari rumus SN-nya dengan mencari luas dari persegi panjang ini, yaitu panjang kali lebar, panjangnya setengah N, dan lebarnya tadi N plus 1. Maka kita dapatkan rumus SN-nya adalah setengah N dikalikan N plus 1. Dengan keterangan N plus 1-nya akan kita misalkan bahwa N adalah UN dan plus 1-nya adalah plus A. Maka kita dapatkan rumus SN-nya adalah setengah N dikalikan UN ditambah A. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan mohon maaf apabila ada salah kata atau ucapan. Kami dari kelompok 2 pamit undur diri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.